Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi kini kita baca beberapa ayat Al-Quran untuk menjadi renungan bagi awak dengan kita kaji maksud dan pesan Allah di dalam ayat tersebut. Pagi kini kita akan mendiskusikan surah Al-Baqarah ayat 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Kata Allah Ta'ala, adakah kamu tidak melihat atau adakah kamu tidak memperhatikan ilal mala'i, kepada kebanyakan atau jamaah min bani Israel, dari kalangan Bani Israel, min ba'di Musa, setelah Musa mati. Ikoko sebuah penyadaran lah atau yang menggugah kawat. Leya doa wa mencalia, leya doa wa memperhatian. Ba'a jamaah atau kebanyakan dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa mati. Perlu diceritakan kisah mereka dan kabar mereka. Sebab memang banyak terjadi perubahan setelah stabil. Contoh ketika ayah jindua masih ada, masih terpimpin, masih terurus. Tapi setelah orang tua meninggal, ada perubahan. Setelah pemimpinnya, semasa pemimpinnya masih hidup, sadonya terurus, sadonya terkendali, sadonya patuh. Tapi terjadi perubahan setelah pemimpinnya, panutannya itu meninggal atau tidak lagi memimpin. Itu kecenderungan. Maka kini kita wadi mugah lo mencari contoh karena sudah, mencari tuah karena menang, mencari cerita atau kisah dan kabar tentang Bani Israel setelah Nabi Musa mati, setelah Nabi Musa meninggal. Ya dulu sama-sama hidup, apa tuh? Tapi lah tak dulu oleh panutannya ikutannya oleh nyikui lo berubah. Maka Nabi Yakub pernah berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kamu sembah setelah bapakmu meninggal?
setelah bak mati siapa kau sembah nak? Apakah lain engkau menyembah Allah? Itu tuh dan ditanyuan dek Nabi Yakub kepada anaknya. Sebab potensi cenderung setelah meninggal orang yang menjadi ikutan lalu kemudian lah meninggal dunia dipengaruhi dengan lainnya, bisa berubah, bisa bertukar. Itu banyak nan olyang, banyak nan goyang manusia. Itu mengko perlu disadaran, perlu diingat bahwa amandanga cerita dari Nabi Musa setelah beliau meninggal. Idh qalu linabiyyin lahum, ketika mereka berkata bagi mereka wa Samuel. Nabi itu bernama Samuel, bukan rasul tapi nabi. Jadi nabi di Bani Israel itu ada nama Samuel. Kalau di dalam tafsir disebutkan huwa Samuel, nama Samuel. Kalau bahasa Inggrisnya Samuel. Jadi setelah Nabi Musa meninggal, mereka tuh pernah berkata bagi nabi mereka, kecenya kan nabi itu. Setelah Nabi Musa nak dolai, ib'ath lana malika nuqatil fi sabilillah. Mintalah, utuslah engkau atau angkatlah bagi kami seorang malika, seorang raja. Kalau ada di antara kami dibangki atau diangkat atau diutus atau dijadikan atau dinobatkan seorang raja. Kalaulah ada raja yang diangkat di antara kami nuqatil fi sabilillah, kami akan berperang beserta raja itu di jalan Allah. Kau kan istilahnya banyak syarat, banyak pinta. Dulu ketika Nabi Musa masih hidup, masih adalah kepatuhan, terpimpin, terurus. Setelah Nabi Musa justru kecil, kalau ada di antara kami yang diangkat menjadi raja, baru kami akan berperang di jalan Allah. Bagi syarat lain. Jadi banyak syarat lo dibuat lain. Ya, syarat dulu di antara kami. Dulu nak diutus untuk kami. Bisa lo bersama raja itu kami parang. Di dalam tafsir disebutkan bahwa supaya terpimpin kalimat kami, supaya kami balik. Kalau ada pengganti berikutnya, itu yang kami minta, itu yang kami jadikan, supaya dalam pikiran mereka, kalau lah ada raja itu, amuh kami lain. Qala hal asaitum, dijawablah dek Nabi itu, dek Samuel itu ke mereka itu, hal asaitum, barangkali kamu in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu, jika difardukan, diwajibkan kepadamu berperang, bahwa kamu tidak berperang. Kecilnya beko kini meminta ke Samuel, angkatlah, utuslah untuk kami seorang raja, kami bisa berperang jenyo. Dijawab dan Nabi koyona, oke lah diangkat raja. Ketika diwajibkan perang, ketika disuruh, awak nak mau berperang, nak patuh lah. Dulu meminta tak kata, kira lah dapat mana. Ketika ada perintah tentang itu banyak kan, sebelum mereka cian takut matilah, camelah beko tinggalan awak, keluarga awak, tinggalan kekayaan awak. Dulu kau minta ketika dia mana laikoh namuah ikui. Itulah kuang meninjau kala menyegi. Itu kan perilaku umat sebelumnya. Perilaku yang mensyaratkan
Kok iyo tak aku kami tak begini. Kok iyo dapat itu kami begitu. Tapi ketika dia gimana, ketika ada perintah diwajibkan parang beko, tidak namuah. Itu nanti jadi, itu nanti jawe de Samuel. Qalu, mengecilnya ni jawe lo, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Dan tidak bagi kami bahwa dan apakah bagi kami bahwa kami tidak berperang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, dan sungguh kami diusir dari kampung kami dan anak-anak kami. Itu lo jawe de mereka lai, berdalih lai, beralasan lai dengan mereka ketika lah dipenuhi permintaannya, lalu kemudian diagih perintah, banyak alasan lain, banyak carito. Alai, nyasabui lai, kami je terusir dari kampung kami, anak-anak kami je tabunguah lo. Dek karena dijadikan tawanan, kemudian terbunuh mereka, dan sungguh memperbuat dengan mereka itu oleh kaum Jalut. Jadi iko sama so dulu tu ada kaum Jalut. Di dalam tafsir dikatakan ailamani alana minhu ma'awujudi muqtadihi. Karena pada saat itu mereka tidak punya kemampuan, tidak ada mencegah, tidak ada yang bisa menolak lain. Karena lah itu kejadiannya dengan apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh kaum Jalut. Nama kaumnya adalah kaum Jalut. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan kepada mereka perang, tawallau, mereka berpaling, ndak namuah lain. Dulu meminta, koyo kami mau barangnya, tapi yang kelah di antara kami korajo. Ketika lah dipenuhi permintaan, diwajibkan berperang, tawallau. Tawallau kan artinya berpaling, mainda-inda, manolak. Itu namanya nyola bue rape, bue perhitungan dalam rape, dalam perhitungan. Yu bona bule, li sesuai, lai, li sepakai, lai. Ketika tara yu bana lai, lah pada aspek eksekusi pelaksanaan, abalai. Untuk akara Joko kita satu sekaki sadoe. Awas pakai. Oh kalau letak kartunya kau kakarajonya, kau kapai parang tu tawallau lagi. Mainda-inda lai, menjajawah lai. Itu namanya amang kau cerita kau dikisahkan, diceritakan balik supaya dapat pembelajaran Jawa. Takah tu dulu banyak nanti jadi ketika dalam barundiang di dalam perhitungan apa buat ke syarat itu nan syarat kau terpenuhi tara yo bana ndak boleh basi lapih ke sadue anggan lain. Jadi tawalau di siku mana berpaling dan kemudian enggan ndak namu aja le. Ndak satu mainda Jawa illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Jadi nang kabakarajo tu nang kamuah tu saja dulu itu ya memang ceritanya banyaknya, namu kecil orang kalau dalam organisasi dalam rape tu dapat namu sakambu itu kasa dua satu. Tapi nang kamuah tu nya nang kabakarajo nama eksekusi itu nama realisasikan itu illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Apa kira kalau waca lihat dari kenyataan bah, iya takah. Yo kok kabakarajo balabiah tajak, tapi kok kemakan kurang tidak. Jadi lah iyo itu, lah itu nanti jadi saja dulu. Kalau dibuat lo kesimpulan dari orang tua, aku kabakarajo tajak balabiah.
kok makan yang kurang. Jadi nang kabontuang nang kabalabo dalam tanda kutip, nyo definisi labo hanya sesaat. Ketika makan itu labo, tapi padahal pada saat bekerja disitulah labo nang sebenarnya. Kalaulah perintah dari Allah Ta'ala, kok kan perintah dari Allah Ta'ala. Atau berjuang, berperang, perintah dalam perspektifnya, tidak perintah Allah hanya kerajuan. Padahal semua yang diperintahkan Allah itu ada nilai dan makna di dalamnya. Tapi manusia berpikir dengan nafsunya, ini punya standar nilai tersendiri. Dah dong, ugiyo ya kan itu, kok mati yo, tinggal orang mahwa. Nah, terus siapa kemana mana? Ini banyak lo kok, anak awak nanti balai. Banyak pikir-pikir takah tulai. Tibo tarak kali surah bakarajo nyoba pikir-pikir. Tapi ketika kamu tuan mereka menang dalam perperangan, abor tuan dapat harta rampasan, dapat kekayaan wilayah. Tarak berbagi le bang. Oh, kalau satu lo saudara ada satu banyak so, ambo le satu lo mah, ambo lain lo bayi, lain di belakang lo ambo, lah adu lo mau kau kebo sudah tulen. Alam ada pelo mangko kehilangan. Betapa makna filosofi sejarah apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang potret perilaku umat. Walaupun yang disabui adalah cerita umat Bani Israel. Kalau dulu ketika Nabi Musa dengan kekuatannya, dengan powerful dari kepemimpinannya, sadonya muah. Tapi berganti setelah Nabi Musa mati, itu tidak dulu yang punya power. Nabi Musa kan rasul, iyalah seperti Samuel. Banyak lo pinta itu. Kok kayonya kami tak kakone ya. Kok enggak kami enggak dong. Nama dalam artian bontung lo tunjuk. Harapannya kok dulu diantarunya nak jadi rajo kok. Abeko lah yang kelo salah seorang jadi rajo kan jadi pecakak lah begitu mah. Abang kau sianu anak kami, bang kau sianu pacah lo sudah tuh itu. Awatang kalau. Jadi kalau memahami tentang perilaku kekuasaan manusia, syahwat ingin manusia mendapatkan sesuatu tinggi. Mandapian tinggi bau sahu bakarajo dan amuah itu jadi. Ketika tarak bakarajo, baanan kasanang, tapi tarak nang kabalabo, bakaja sahaja. Sebenarnya kan tamparan itu malulai di samping itu nama. Kok kabakarajo tajak balabiah itu dalam sindiran orang tua nama itu. Baawa namanya tidak punya rasa. Padahal di dalam kehidupan ada namanya partisipasi, keterlibatan. Kalau awak terlibat ada partisipasi awak, di situ kok ada untung, kok ada dapat labo minimal itu adalah labo historis sejarah. Bahwa jalan kok dibuat di sana kok sama-sama bawa toroyong kok sama terlibat. Jadi ikonan disabuyan. Jadi kenyataannya falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Ketika diwajibkan berperang kok kabau gira semuanya kan dianggap pengorbanan betul. Bukan rugi ya pengorbanan. Ketika ada pengorbanan, ada diminta partisipasi, diwajibkan berperang, tawallau, mainda, bapak liang, enggan, dak nama satu. Siapa nama satu? Illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Jadi nang kabakala itu yo sengene. Wadola ada organisasi pengurusnya agak 50-an. Yang makarajo 7 aja makarajo itu lebih tuh. Mengkonsolidasikannya itu tidak mudah. Jadi wa humul ladzina abarun nahra ma'a Talut. Siapa mereka yang sedikit yang mau berperang itu, yang patuh itu adalah mereka yang mau menyeberangi sungai beserta Talut. Nama rajoi Talut. Nama kaumnya Jalut.
kama sayati, nanti akan ada cerita tentang Talut. Nah, jadi jalan di dalam tafsir nanti ada ayat yang menceritakan tentang Talut, Talut tuh. Jadi saya nek, nah dek nanamuah kurang nanamuah itu namanya berangi sungai. Kalau bicara tentang sejarah Nabi Musa, kau memang ada kaitannya dengan sebuah tampe yang disebut dengan sungai. Nah, jadi mereka yang menyeberangi sungai, sang ini diantara mereka itulah yang namuah mengarajon anak disuruh. Tak kata-kata waktu kan mengarjon anak disuruh. Ndak kasar dulu banyak tu lah. Mereka namuah kau berarti mereka yang kemudian ketika diwajibkan yun namuah mengarajon. Jago subuh nama berjamaah pai ke surau itu kan namuah mengarajon. Sengenek lah itu. Oh boleh kalau sholat sunat tahajud bara di antara umat Islam, kalau di survei mengalah di antara masyarakat jorong pasakandang itu, kalau ditanya cici dalam satu malam siapa jago tengah malam seketik tu, nah seketik kalau ada pilihan, kalau banyak tu ada pilihan apa? Nah seketik tu ada pilihan. Semoga kita termasuk bahagian dari yang terpilih. Jadi yang sakit teko yang kemudian punya nilai lebih di antara yang lain. Kalau nan juara-juara tu banyak atau sengenek? Sengenek dan juara tu. Contohnya kalau dalam sebuah kelas itu ada 30 murid, nah juara apa 3? Juara 1, juara 2, juara 3. Nah lain itu adalah harapan 1, harapan bagian karena dulu bahasa harapan kau ampiang lah, ampiang juara. Baju orang wak memotivasi itu ada dia konsep nama harapan. Kalau harapan kau untung sudah kau ada harapan waktu juara. Nah, jadi sedikit menjadi pemenang itu sedikit dari sekian banyak. Seketek dan terpilih. Semoga narawa bahagian yang terpilih. Tentu dawaknya banyak yang terpilih. Tak pilih ke yang terbaik. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Jadi makna mengetahui itu kemudian orang-orang yang zalim itu akan diberikan balasan. Jadi ketika ketika dulu meminta, atau sampai kau pinta mulia kandak balaku, muka sui sampai dia mapaca. Ketika pinta lah mulia, muka sui lah sampai, nanti kehendak lah balaku. Tapi ketika dalam realisasinya, kan ada bersyarat, mintalah kau aja bagi kami suara rajo. Juara itu kami parang besertanya. Parang dalam konteks wakini itu adalah bekerja sama patuah lain. Tapi ketikalah diwujudkan dan dimokaswinya dan direncanakannya untuk merealisasikannya, anunya janjian dulunya kama parang ndak do turule. Tu karajonan takatus sudah dipastikan diketahui di Allah Ta'ala. Siapa yang pada akhirnya enggan, siapa yang kemudian berpaling, siapa yang pada akhirnya tidak mau mewujudkan itu, diketahui oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui, nanti ada waktu pembalasan. Siapa patuah, saya tidak patuah. Siapa yang mau ikut dan siapa enggan. Itu diketahui oleh Allah Ta'ala dan akan diberikan balasan. Jadi setiap karajo, setiap keputusan sadono akan diberikan balasan walaupun sengenyang, walaupun kinui. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sengene bana kene kiniang kinui bana sadonyo walaupun sekadang biji zarah
semuanya itu dilihat Allah. Apa makna dilihat di Allah itu? Kasadonyo akan babalik. Ndak ada nak lupa dong. Kalau manusia yo, kau nak tahu awak nak tak lihat dah. Namanya nak tak lihat dah, nak nampak dah tu. Namanya nak diketahui dah, nak tahu awak tu dah. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala semuanya tercatat, semuanya diketahui, semuanya akan dicari dan semuanya akan berbalas, akan dibalik. Walaupun kadang biji zarah pun sadunya diketahui oleh Allah Ta'ala dan semuanya akan dibalasi. Lanjutan pada ayat berikutnya masih bersambung. Wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Lah, berkata bagi mereka nabi mereka, mengeceklah Nabi Samuel kata dilai untuk mereka. Kecek Samuel kata tadi, kecek nabi mereka tu disampaikan ke mereka tu. Inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Allah telah mengutus untukmu Talut sebagai raja. Kan cuma minta dari gua. Minta, kirimalah ke kami, utuslah ke kami seorang raja. Kok ketika ditanya nabi mereka itu akan mengutus mengutus rajonya, maka dijawab dia nabi itu tadi tentang diutusnya Talut. Tuh aja itu tadi turun ayatnya. Berkata kepada mereka, nabi itu benar nama nyampaian. Samuel itu benar nyampaian. Kata beliau umumalah. Inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengutus untukmu seorang raja yang bernama Talut. Itu pengumuman atau proklamasi atau memproklamirkan nama rajonya adalah Talut. Disampaikan deh nabinya. Qalu dijawab elo anna yakunu lahul malaku alaina. Kenapa baginya itu menjadi raja atas kami? Bagaimana kau Talut tu nak menjadi raja? Bagaimana kau Talut nak diangkat menjadi raja? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sementara kami lebih berhak dengan menjadi raja dibandingkan Talut. Apa? Itu parangai. Ketika dulu meminta, utuslah bagi kami seorang raja supaya kami tak pimpin. Kau disuruh parang, kami parang. Ditanya bana dek nabi ego, lai kayo bana tu, lai ndak cerita je. Kau disuruh apa dipenuh bana permintaan beko, disuruh apa parang, ndak jan, ndak namuah. Tu mah diumuman dek nabinya, disampaikan dek Samuel. Kini diutus di Allah Taala Talut menjadi raja. Aja wele. Bagaimana kau nak kami nak diangkat? Bagaimana kau Talut? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami kau nak lebih berhak menjadi raja daripada Talut. Iko kado manusia kau. Jadi punya motif masing-masing. Kami minta takwa dalam panas mana supaya adu di antara nyoko nak diangkat. Kiro nan utus dari Allah Ta'ala nan diangkat menjadi raja utus ya Talut. Umuman tu aku nyoa nak minta dulu. Kamu minta raja supaya terpimpin. Aku nyoa. Aja wele. Mangalo kami kapatuah kainyo. Siawe takatululah dulu. Ketika diutus nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah ditolak. Nabi Adam pun ketika diumumkan oleh Allah Ta'ala, malaikat sendiri melakukan penolakan atau protes.
Jadi nanapasu manusia ko bantu nyo bakaranda tapi rangkuhan ang kainyo jene contoh nyo mana contohnya kau nyo rebutan lo mereka tuh di antara mereka adalah paksi-paksi adalah kelompok-kelompok adalah suku-suku kalau seandainya kemudian anda tak pilih beko si A kau dari kelompok iko bamang ko nyo bamang ko nak kami ko kan lebih berhak abatangka bacaka takatulu disuruh anak Nabi Adam berkorban dan terima cie korbannya dan diterima cie korbannya dan diterima senang hatinya dan diterima berangan pada korban itu bang kau nak diterima korbannya nak busuk-busuk nak bubuk-bubuk aja nak jogian itu nak diterima dong berang lo tuh bini lo kau orang nak diterima adi bumu adi itu aku contoh jadi kalau awak mencari parangai manusia dalam sejarah manusia ia memang manusia kau nak ada yang pernah buih ketika nyo bakaranda di dalam bakaranda tu tetap ada udang di balik bakwan ada udang di balik batu adanya keinginannya nyo minta takako kiro ingini nyo ketika beko nantaralisasi nanta pilih adalah bukan dari mereka parang tu jadi kalau baca tentang politik manusia ternyata saja dulu takakonya keinginannya itu tetap ada dibuatlah pola-pola dibuat skema contohnya kini pola dibuat minta rajo je tuntung beko dan diangkat jadi rajo itu diantara awak iko modus iko motif tapi dek Samuel dan Nabi itu dek Nabi mereka nyolah tahu dulu parangai manusia malangki dape nya ketika ndak dape ko balik nenda inyo nanta pilih inyo menjadi oleh penolak jadi oposisi ko saja dulu duanya jadi mereka justru menjawab merespon tidak sesuai dengan komitmen semula komitmennya nyo minta rajo supaya kami ko terpimpin pinta boleh kandak balaku nyo berjanji dulu berkomitmen kami akan patuh kami akan ikut kami akan berperang bersama raja tersebut ketika direalisasikan keinginan mereka kira ndak sesuai lo jo kepentingan mereka ada ndak inyo lo nak pilih doh malah nyubuet lo barisan jelek nyubuet lo kepentingan baru sehingga nyo mengece wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu kami nak berhak menjadi raja ngainyo kas patuh kami enggak ada syawe itu nyoto kalau tak katu urutan itu urutan cerita jadi justru itu yang terjadi kecil li'annahu laisa min sibtil mumlikah keciknya di dalam tafsir jaluti siawe inyo tiada dari keturunan nabi tiada dari keturunan raja kalau nanu inginkan itu adalah dianggap orang nalai babau orang pangkiko nan punya tapi nanu utus dia Allah Ta'ala orang nan biasa nan diangkat derajatnya dia Allah Ta'ala mereka nambah karanda kemudian melakukan penolakan ada samu tak kata dia kecewa inyo bukan dari keturunan rajo inyo bukan dari keturunan nabi kok kami kok dari Bani Israel kok turunan kami kok irisannya kok garisnya kok talutus ya masa sok jeramie kok sok jeramie kok
Ndak dosa sok jerami riwayat dari keturunannya nan jadi raja itu ndak dodo. Kurang main. Itulah. Jadi di dalam realitas kehidupan iko nyata. Dulu bakaranda model struktur iko kwa. Tapi beko lah yo bana ndak sesuai lo urang ale apa cari-cari sadua itu. Bano ba cuki-cuki ya sadua. Kau mah sampai cuki di dalam tafsir sabian. Inyo bukan dari anak-anak cucu keturunan iko. Nyo nan uko ne na babaun dan bangsawan darah merah, darah biru. Ndak merah darah itu. Koko si aku merah darah madi cai ko merah. Nah, itu contohnya. Jadi wakana dibagan auraian. Si jalur ko si talur ko sa ko talur ko ko tukang anu kene ko tukang sama kene ko. Ni sama atau tukang gembalo pengembala ne ko ndak sisia we edo. Jadi banyak orang ko ndak siap dari orang yang biasa kemudian menjadi luar biasa, terpilih menjadi luar biasa. Banyak nu cikaro itu orang. Kau tukang gambalo ya, injola menjadi rajo. Nu tukang sama daging ya, kulit hewan nu sama, itu profesi sebelumnya. Itu karajo dulu. Kemudian terpilih menjadi rajo, diangkat menjadi rajo. Orang yang biasa dari keluarga bangsawan, dari kelas berkerah biru, ningrat, stratifikasi sosialnya, nama itu, Brahmana kalau tegaan, itulah istilahnya. Dari bangsawan atau apalah, kok kalangan biasa, rakyat biasa, orang biasa aja, ayah entah, karajoin. Kalau itu terjadi, mereka ribut. Itu contohnya. Walam yu'ta sa'ata minal 'al. Inyo je nak punya keluasan arah to doh ko je. Ba ko kamil kapatulai inyo je walam yu'ta sa'ata minal mal. Ba inyo ka membantu kami inyo dah berpiti. Ko tanya to manusia saja dulu pandangnya pandang pitih. Besok mohon maaf lah Bapak Ibu. Mohon maaf, acok dan diangkat menjadi pengurus, menjadi ketua-ketua kurang kayu. Batu asumsi kalau orang kayu ko, nyaw piti, hendak kado anu itu doce. Nyolah manu dua sekali orang bansai ketika mau orang bansai sangku orang bansai ko kamam biar piti. Tapi nanti jadi itu nanti jadi. Asumsi itu orang kayu, pastinya ndak ada. Orang kayu piti banyak, kebutuhannya banyak, kepentingan banyak. Justru itu nanti jadi. Orang nampan saya, nanti biasa mau piti banyak kok. Hati-hati ya cameh. Aiko na dicameh halo dia Bani Israel, gua anak cucu Bani Israel. Si talut kok, orang biasa besok. Karena jual tukang ngebalo jawi itu malah kambiang kan jualnya. Mana kapiti deh? Walam yu'ta sa'ata minal mal. Nak do piti do. Dia orang kan memandangkan dia piti dia kasih duit. Memandang kepemimpinan tu untuk memimpin itu kayu piti banyak. Ini piti banyak dia gigi piti orang kasih duit. Ketikanya lo pangke nanti balai. Tu piti nak keluar banyak tu nak nyambi. Iko potret gambaran politik kekuasaan lo di situ. Jadi tentang bisa belajar kepada Raja Talut yang semula ditolak oleh umat mereka. Dia karena berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka Talut tidak punya kekayaan. Dalam pandangan umat pada saat itu, dalam tafsirnya yasta'inu biha 'alal iqamatil mulki. Dek nyora joko nama piti dong. Baca ruwe dek kamagi piti dong. Padahal raja itu kan leadership, kepemimpinan. Dari kepemimpinan itu ada kebijakan.
Nyo nak bapiti, tapi kebijakannya itu akan bisa memberikan kesejahteraan. Nyo ambil resources, sumber daya yang ada, nyo kelola, nyo kembangkan, nyo distribusikan, nyo bagikan kepada rakyatnya. Kan begitu. Kalau nak kayu, piti lah masa cerah, katilah macik balik. Kumpul lihat, ambil lihat. Kan itu contoh kasadoi mencari kenyataan. Jadi iko bana diawali tadi kata Allah Ta'ala itu adalah alam taro. Lain kau memperhatikan, lain kau mencari, kau berarti menggugah wak. Istifham namanya kau. Jadi menggugah wak, istifham litakrir tawakku. Jadi iko penetapan supaya paham awak takahku dulu. Katiko dulu meminta, ibana katiko meminta, lunak gigi pada lidah. Katiko lah dia kia bana, anyo manolak lolai. Qala nabiyyu lahum, di dalam itu qala innallaha astafahu alaikum. Berkata Nabi itu kepada mereka, kecil Nabi kau, Nabi Samuel, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah yang telah memilihkan Talut untukmu. Namang jadi menjadi raja itu Allah. Disampaikan Nabi. Ndambo nama nuan doh. Kok kan Nabi kalau nak disalahkan, Allah yang memilihnya. Dipilih dari kalangan yang terendah, yang terbawah. Karajo tukang gambalu. Nan pemimpinku mengambaluan kau sebenarnya. Ndak diambil dari orang yang kayo doh. Asalamu kau perspektif sudut pandang Nanu itu adalah orang kayu. Tapi nanti pilihan adalah orang bansai. Wazadahu bastaton fil ilmi wal jismi. Allah menambahkan baginya keluasan pada ilmu dan pada bentuk. Jadi Talut itu ndak luas di harato dong, tapi keluasan di ilmu. Nabi Sulaiman ketika ditawarkan dulu pilih harto, pangke, ilmu. Justru nak dipilih ilmu. Dengan ilmu bisa dapat pangke, dengan ilmu bisa dapat harto. Talut diberikan keluasan di Allah Ta'ala ilmu. Ya semulanya nak ada pitih dah, tapi bisa dari potensi yang ada bisa menjadi pitih dan itu untuk kemaslahatan. Jadi kau kaji, kau mantapnya, kau didangan dia no kasar dia bisa paham. Jadi wa kana a'lamu bani Israil yauma izin. Pada saat itu Talut lah orang yang alim, orang yang punya keluasan ilmu. Mangkonya inyo pulonan wa ajmaluhum wa asmamuhum khalqa. Inyo lo nang tampan, inyo lo nang gagah perkasa, sempurna bantuai. Jadi dia adalah Allah keluasan di ilmu dan wal jismi secara fisik. Jisim, jadi secara fisiknya gagah, tampan, punya aura pesona kepemimpinan. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah yang memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendakinya. Jadi orang yang kadang menjadi raja, nah jadi raja itu Allah yang memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, maha mengetahui siapa orang yang pantas menjadi raja. Aku kajian awak surah Al-Baqarah ayat 200 berarti 200 sampai 5 dan 200 sampai 5 dan 200 sampai 6. 200 sampai 6 dan 200 sampai 7. Itu menarik tentang sejarah perilaku umat Bani Israel setelah Nabi Musa. Iko relevan dengan potret kehidupan awak kontemporer. Itulah sebagai renungan karena diawali dengan kata-kata alam taro. Apakah kamu memperhatikan atau tidak? Kok kamu gugah kok? Sebagai renungan di awal, jan silau de memandang orang tu dek kano harato saja. Jangan memandang orang tu hanya dari keturunan bangsawan dan segala macamnya. Ternyata yang memberikan kemuliaan menjadi raja itu tidak orang tu kasadunya Allah. Allah mengetahui nama yang terbaik untuk hambanya.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.